dapat dipercaya, dapat diandalkan. Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, sering kali kita lupa bahwa segala yang kita miliki itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kalau kita perhatikan secara utuh teks dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, di situ kita akan melihat bahwa ada pengajaran yang sangat-sangat dalam berkaitan dengan hati seorang hamba. Dalam kisah itu, seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri serta memanggil dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Jumlah yang dipercayakan kepada mereka itu memang berbeda-beda. Ada yang diberi 5, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1 talenta. Nah saudara, istilah talenta itu mengacu kepada satuan berat yang paling besar, kira-kira setara dengan 37 kilogram. Itu digunakan untuk menimbang emas, perak, dan tembaga. Masing-masing memiliki nilai-nilai yang berbeda. Nah, dalam kisah ini yang digunakan mungkin itu perak. Istilah Yunani argureon yang dapat diterjemahkan secara baik yaitu perak atau juga bisa berarti uang, muncul dalam Matius 25 ayat 18 dan ayat 27. Nah saudara, pemberian talenta tersebut memang kita lihat tidak sama. Sekali lagi saya tekankan, ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Diberikan keterangan di situ masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya pemberian ini tentu sesuai dengan kapasitas kemampuan. Ya, kata kesanggupan itu memiliki arti kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat melakukan sesuatu. Ya, memang terima beda, dituntut sama. Tuhan dalam perumpamaan ini memberikan kepada masing-masing hambanya kesempatan untuk apa? Untuk mengembangkan talenta tersebut. Pemilik rumah yang kaya dalam perumpamaan ini akan bepergian jauh. Sang tuan menyerahkan talenta itu karena ia berkeinginan agar hamba-hambanya mengupayakan apa yang diterima untuk dikaryakan dan dapat berlipat ganda, multiplikasi. Nah, suatu saat ia pasti akan datang kembali untuk mengadakan perhitungan dan menuntut pertanggungjawaban atas talenta-talenta yang telah dipercayakan. Jadi majikannya akan kembali dan akan minta pertanggungjawaban. 1 talenta itu bernilai sekitar 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu adalah upah harian seorang pekerja. Kita bisa lihat itu dalam Matius 20. Ya, oleh karena itu 1 talenta akan hampir sama dengan nilai 20 tahun upah kerja. Gede ya. Dan 2 talenta akan senilai 40 tahun upah kerja. Sedangkan 5 talenta akan setara dengan 100 tahun upah kerja. Nah, lalu kita melihat kata hamba di sini menggunakan kata doulos yang bisa berarti budak. Seorang yang tidak punya hak atas dirinya. Kita kenal istilah budak belian. Ya, namun menarik, budak namun dipercayakan. Saya katakan tadi nilai yang tidak sedikit kan. 1 talenta saja 20 tahun kerja. Nah, saudara, melihat nilai talenta itu berarti anugerah bagi hamba-hamba ini. Karena apa? Saya katakan anugerah. Karena mereka dipercayakan. Ya, ketiga hamba itu mengelola talenta dengan cara tentu berbeda-beda juga. Hamba pertama dan kedua berhasil
mengembangkan talenta dari tuannya dan mendapatkan laba keuntungan 2 kali lipat. Namun yang menarik lain halnya dengan talenta yang dikelola oleh hamba yang ketiga, yaitu 1 talenta. Justru hamba ketiga ini mengubur talenta tersebut dan tidak mengembangkannya sama sekali. Alasannya adalah karena tuannya itu adalah orang yang kejam. Sehingga ia takut kepadanya dan memutuskan untuk menjaga talenta itu baik-baik. Ini cuma alasan. Saudara, hamba yang menerima 5 dan 2 talenta tersebut sebagai hamba yang baik dikatakan oleh kitab suci dan hamba yang setia dianggap oleh tuannya sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Mereka diundang untuk menikmati kebahagiaan bersama tuannya dan dipromosikan untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi. Hamba ketiga disebut sebagai hamba yang malas dan hamba yang jahat dan dia dihukum di neraka yang gelap. Nah, saudaraku, dalam benak hamba yang terakhir, talenta itu bukanlah anugerah, bukanlah sebuah kehormatan. Tuannya memberikan kepercayaan, tapi kepercayaan itu malah dianggap hanya sebagai beban oleh hamba tadi. Karena itu sang hamba melangkah dengan ketakutan serta tidak menghasilkan apa-apa. Respon atau tanggapan tuannya dapat ditebak, yaitu amat marah oleh karena anugerah yang ia percayakan kepadanya disia-siakan begitu saja. Saudara, perumpamaan mengenai talenta berbicara tentang pertanggungan jawaban umat Tuhan pada hari saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti. Setiap umat Tuhan diberikan panggilan dan karunia untuk dikembangkan demi kemuliaan Tuhan. Pada saat Tuhan datang kembali nanti, dia menuntut tanggung jawab kita, yaitu buah-buah dari pekerjaan kita. Umat Tuhan dilambangkan sebagai hamba-hamba yang diberikan kepercayaan. Ya, diberikan kepercayaan oleh tuannya dengan talenta-talenta. Ini adalah anugerah. Dan tidak seorang pun yang tidak dikaruniai, diberikan kemampuan dan kesempatan. Setiap orang dipercayakan potensi yang berbeda-beda, tapi dituntut sama, yakni apa? Bertanggung jawab dan berjerih lelah untuk melipat gandakan. Nah, gunakan kesempatan dan kemampuan dengan sebaik-baiknya. Anugerah Tuhan itu harus membangkitkan kesungguhan dalam diri kita. Sehingga kita tidak bermain-main dengan kebaikan Allah, dengan kemurahan, perhatian Allah. Saudara, ketidaksungguhan dalam hidup berarti tidak menghormati kasih dan kebaikan Tuhan yang ajaib bagi kita. Tuhan begitu baik, sepantasnya kita juga lebih bertanggung jawab dan menyatakan kebaikan Tuhan lewat segala perbuatan sikap kita. Shalom.